wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad beserta keluarganya dan para sahabatnya. Dan yang saya hormati guru kita bersama Al-Muhtaram Al-Ustaz Jamaluddin beserta keluarganya yang mudah-mudahan disehatkan jasmaninya dan rohaninya, amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Diberikan kesabaran dalam mendidik kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang saya sayangi dan yang saya cintai, para santriah maupun santri yang mudah-mudahan diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu, amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini, izinkanlah saya berpidato sepatah ataupun dua patah kata yang dipatahkan menjadi sebuah kalimat yang berjudul sabar. Sabar berasal dari kata sabara wa yasburun, yang artinya sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariat dan akal. Menjaga lisan dari celaan dan menjaga anggota badan dari segala perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan seseorang. Dengan kesabaran, sabar adalah pilar kebahagiaan seseorang, karena dengan kesabaran seseorang ia akan terjaga dirinya dari kemaksiatan dan tabah dalam menghadapi segala cobaan. Makanya nih pompo, abang-abang, kalau apa-apa mau sabar, apalagi kalau ngaduin pacar, betul atau betul? Suami ya benar. Kalau pacar nanti dosa. Jangan ntar dosanya diturunin dari panggung nanti. Ada pensua. Emang dia merasa kali gue punya pacar. Iya emang punya, kenapa ini pada Lanjut.
Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 175. Ayat 153. Berapa? Dari 75 ke 153. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang dari Jangan buru-buru, jangan buru-buru, tenang. Tenang aja, santai bawahnya. Tenang aja, tenang. Ya. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabarmu dan salatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada orang Pada siapa? kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala Senantiasa bersama. Allah Subhanahu wa taala akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan salat sebagai penolongnya. Allah juga menjanjikan dengan kedudukan yang sangat tinggi, yaitu di surga nanti bagi hamba-hambanya yang bersabar. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Furqan ayat 75. Ini nggak ada anu-anu tuh, nggak ada berarti ya ada artinya. Ya udahlah. Yang artinya mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan yang sangat tinggi, yaitu di surga nanti dengan sebab kesabaran mereka. Demikian yang saya akhiri. Demikian yang saya akhiri. Doain dulu. Semoga bapak-bapak ibu-ibu Semoga Doanya bagaimana nih? Ya lu, Mama. doanya kita daya. habis doa baru tertutup. Semoga Kita semua kita semua jadikan orang-orang yang sabar. Kita jadi sabar kan? Iya, sabar. Harus sabar dalam menghadapi teman. Iya. Atau duka yang suka. ya udah. Beneran menghadapi teman yang suka. Betul, betul. Sama kita. Emang ada. Ya. Kirain. Ayo. Udah, sudah kamu loh. Iya benar tadi udah. Benar tuh tadi yang kata Diva. Doanya udah ya itu. Doain dulu, sebelum doain baru turun nanti tutup. Iya. Semoga kita diberikan kesabaran dalam Ayo saya apa ini? Ayo. bertawabal ilmu. Kan udah keluar keringet jagung berarti udah bereaksi ya. Bakar. Demikian yang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Ya, walaupun sangat grogi, tapi alhamdulillah.
Walaupun agak-agak grogi tapi sudah lumayan lah, lumayan bagus ya Sofia. Terus sedikit evaluasi untuk materi yang disampaikan Sofia itu sudah sangat tertata ya, sangat tertata, sudah bagus. Alur ceritanya udah bagus, cuman tadi sedikit koreksi di pacar tadi. Karena biasanya kalau kita ceramah itu adik-adik banyak yang lebih tinggi ilmunya daripada kita, betul tidak? Apalagi acara-acara besar. Itu Ustaz sendiri sering ngalamin kayak begitu sob. Kita disuruh ceramah sama Habib misalnya atau acara di tempat tabligh akbar tuh, itu banyak orang-orang yang sebenarnya ilmunya lebih tinggi daripada kita. Makanya kita harus hati-hati dalam menyampaikannya, harus hati-hati. Nah, hal-hal yang memang tidak berkaitan dengan syariat Islam itu jangan sampai malah kita ceritakan. Kayak tadi masalah pacar, itu kan bertentangan dengan syariat Islam ya. Nah itu bisa-bisa nanti Sofia diturunin dari panggung. Turun. Wah udah. Nanti terbalik panggungnya ya kan. Makanya jangan. Terus cara nyantainya gimana? Suami nggak apa-apa, karena sama kan nanti kan bakal jadi istri juga kalian kan, suami gitu. Jadi kita kalau jadi istri misalnya atau suami harus sabar menghadapi istri kita itu ya. Jadi jangan malah sebaliknya, malah pacar kita apa seolah-olah kita tuh menyarankan orang supaya pacaran, benar nggak? Iya kan? Benar nggak? Awas, hati-hati ya Neng. Udah cukup rapi, tertata rapi. Cuman materinya tadi itu sedikit agak keluar dari syariat, itu tidak boleh ya Sofia. Karena Hawiyah benar kata Diva. Dan apa? Benar kata Diva tuh ya artinya kita nih harus bisa menjaga diri kita lah itu. Bukan berarti kita nggak laku sama laki-laki ya dia, benar nggak? Bukan. Ya kayak Pak Ustadz mah tahu sendiri adik-adik ya Pak. Artinya dari dulu, iya bukannya Pak Ustadz nyampul juga, kenyataan ini Diva banyak yang benerin. Tapi ya alhamdulillah dia bisa jaga kehormatannya. Jadi gak diobral sama dia. Jadi banyak yang suka sama dia. Ya, nah itu dijaga sama dia. Artinya ya memang itu yang harus dilakukan Habibah. Bukan berarti tidak laku. Beda ya. Jaga kehormatan itu bagi seorang wanita hukumnya sangat wajib. Jangan sampai nanti ya di diri kalian itu banyak sidik jari orang lain. Si pipa di tangannya ada sidik jari anak Tegal Angus misalnya. Terus di tempat lainnya juga ada sidik jari anak Baduyun. Jangan sampai kayak begitu. Nauzubillah min dzalik. Jaga ya Sofia bagus ya. Tinggal nanti coba materinya tolong diperbaiki lagi, terutama yang tidak sesuai dengan syariat itu harus hati-hati karena nanti repot ya Sofia kalau sampai nanti yaitu diturunin dari panggung sama penonton. Sering terjadi di YouTube salah menyampaikan ilmu, akhirnya turunin dari panggung. Malu gak kira-kira? Waduh. Udah gitu itu video diupload di YouTube. Itu videonya Rizka diupload di YouTube. Jadi di YouTube itu orang seluruh dunia tahu bahwa dia lagi ceramah diturunin sama penonton. Nah ini nauzubillah dari awas, hati-hati ya. Itu sebenarnya bagus, tinggal materinya aja hati-hati. Nanya sama Teh Ada bagus nggak nih materi ini? Nanti pasti dikasih tahu sama Teh Ada, ya kan? Oh ini
ini begini ya, sob ini nggak boleh sob, yang ini melanggar syariat. Masa kita ngajarin orang pacaran kan dosa, benar nggak? Nanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Oke? Untuk selanjutnya kita akan panggilkan seorang yang memang menjadi buah bibir di lingkungannya, ya. Terus ya insya Allah kita doakan menjadi ulama yang sangat-sangat bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan mencontohkan kebaikan, yaitu guru kita yang sudah terkenal seantero jagat, Paku Haji, yaitu Ustazah Mama Umi Bunda Mak. Khofifah Indar Parawansa kepadanya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Wa ilaikum wa yatafadhal mashkura. Sallu ala nabi. Ta'ala al-hadru alayna bin sawiyatil wala wa jabal syukru alayna ada alillahina. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di sebelah kanan kurang kompak, di sebelah kiri kurang kompak, di tengah-tengahnya palanya botak. Sekali lagi ya, kompak Bang Abang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama yang saya hormati, guru kita tercinta Al-Mukarram Al-Ustaz Jamaluddin beserta keluarganya yang mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, amin. Disehatkan badannya, amin. Dimudahkan rezekinya, amin. Dan diberi kesabaran dalam mendidik kita semua, amin amin ya rabbal. Dan tak lupa pula kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat panjang umur. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula kita curahkan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sepatah atau dua patah yang insya Allah bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang bertema beristighfar. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku, niscaya aku ampuni. Hadis riwayat Tirmizi. Istighfar akan mengeluarkan seseorang hambanya dari amal perbuatan yang dibenci, dari amal perbuatan yang dicintai, dan dari amal perbuatan yang sempurna, serta mengangkat kedudukan seseorang hambanya dari amal perbuatan yang mengangkat kedudukan seseorang dari posisi rendah pada posisi yang tinggi. Iya. Ya. Kepada posisi yang tinggi dan sempurna. Durasi. Iya, awalnya udah bagus, sudah bagus. Jadi abang dua, suku dua, kita kalau lagi ada musibah harus banyak beristighfar. Jangan ini makanan musibah, pengen yang bunuh diri atau mati. Tapi itu nggak baik mencontohkannya. Betul apa betul? Gak joget tadi gimana? Iya ada kamera. Ada kamera. Doain. Iya tadi. Iya. Udah tadi. Doain bagaimana tadi? Semoga yang mendengarkan ceramah saya diberi kesehatan jasmani dan rohani, diberi kesabaran, enggak. Iya nggak apa-apa. Diberi kesabaran dalam menghadapi semua masalah. Amin. Dan selalu istiqomah di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ada pantun. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membawa oleh-oleh. Cukup sekian dari saya, kurang lebih. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awas hati-hati Bu Ustazah, itu ada apa itu kencing-kencing luar biasa ya. Oke, apa namanya adik-adik, bagus banget intonasi nadanya si Pak ya, dari awal sampai akhir bagus emang. Bagus. Jadi intonasi nadanya itu sangat bagus ya, istilahnya ya kita harus objektif lah ya, realistis. Cuma kurang materinya, kurang kayak orang nih lagi makan baru setengah doang, makan belum sampai beres, ya kan? Ya. Jadi intonasinya bagus, orang lagi ke kamar mandi biar ya. Nah, sambil tunggu. Durasi Rizka berapa menit? Berapa? Atapilo 5 menit doang. Cuma kalau saya mau di rumah doang 5 menit. Ntar kita bahas lagi orangnya. Coba Bang Anto tolong itu kameranya, syutingnya dicek, takutnya mati lagi Bang Anto. Oke, Kopipah kita evaluasi ya. Apanya nih kabarnya?
Pak, ternyata itu Anda luar biasa ya. Jadi apa namanya? Harus belajar rajin. Multi KKN tapi tidak boleh. Itu bagus Pak, jujur ya Pak. Ini nggak ada yang mau lebih-lebihin, jadi artinya kita bicara tuh realistis, fair, objektif. Jadi intonasi nada Pipa ini udah sangat luar biasa ya. Udah kayak ya udah kayak ulama-ulama besar lah dari bangsa. Ya Pak, cuma tadi ya satu terlalu pendek. Ya. Jadi Harus belajar jadi nggak ada bakat. ini luar biasa. Jadi bakat insya Allah udah ada di Pipa. Bakatnya udah ada dan bagus sekali ya. Jadi intonasi nada, pakai intonasi nada ya. Jadi kita ceramah tuh jangan lurus aja kayak jalan tol. Ya kan kayak dulu tadi salah satu contohnya tuh Pipa bilang marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak seolah-olah kayak baca puisi gitu loh. Jadi enak gitu ya. Jadi orang juga kadang-kadang nggak bosan. Ya kan kayak baca puisi gimana sih baca puisi? Nah itu, nah terus orang nanti jogetnya dikurangin ya. Jangan entah dia karena girang atau mungkin karena gugup, kan kadang orang bisa jadi sebabnya apa saja ya. Nah itu tolong nanti jangan sampai kayak begitu. Soalnya kalau sampai ulama ustazah joget, waduh repot. Ya kan? Jangan nggak bagus. Itu nyatanya nggak bagus. Karena murid-muridnya semuanya joget sama Hawaii, repot. Ya itu Hobipa bagus banget Pak. Makanya Hobipa ini harus rajin Pak. Pintar, semuanya bakatnya ada loh, serius. Ya. Jadi bakat menjadi ulama, menjadi orang yang mulia itu ada bakatnya. Karena namanya bakat itu yang ada itu nggak semua orang punya bakat ya. Tapi walaupun nggak punya bakat, kalau belajarnya sungguh-sungguh dia pasti bisa. Nah yang lebih mudah lagi orang yang sudah ada bakatnya, lebih gampang. Paham gitu. Itu kayak tadi Anto sebenarnya nggak ada bakat, tapi dia berusaha mau niru Habib Bahar. Walaupun Habib Bahar bisa cemplung kayaknya. Ya, gitu. Tapi alhamdulillah udah bagus juga toh. Ya itu begitu dengan cara belajar. Ilmu itu Pak nggak bisa didapat dengan garis keturunan, enggak. Ilmu itu nggak bisa didapat dengan kita diam aja di rumah, diam aja di kamar, nggak bisa. Ilmu itu harus belajar, harus, ya kan? Kalian bisa mulia, bisa bagus ya dengan belajar, bukan dengan diam saja. Betul? Nah, betul. Ya, jadi kenapa? Oh, habis ini si Dede ya? Oh udah, kira si Dede. Ya udah silakan. Gitu. Nah ini Hobipa ini sangat luar biasa. Ya dan ya itulah, masing-masing coraknya beda-beda, gayanya beda-beda. Jadi enak. Ya kan kita bisa belajar dari teman-teman kita pakai gaya siapa nih, gitu. Nah kalau Pak Ustadz sendiri adik-adik ya yang udah pernah melihat ya kayak mungkin senior-senior kalian kalau secara bareng itu bisa mengadopsi dari berbagai gaya. Maksudnya kita pakai contoh ulama siapa, di sini pakai ulama siapa, di sana pakai siapa. Jadi tidak bosan. Orang tuh jadi nggak bosan. Kita gayanya misalnya besok nih acara di Keramat, kita pakai gaya dengan dia misalnya. Terus di Teluk Raga pakai gaya Habib Rizik misalnya.
Terus di Paku Haji kita pakai gaya aking bisa. Jadi orang tuh nggak bosan kayak kita makan sehari-hari Pak, ya. Itu kalau misalnya menunya itu aja jadinya kan bosan, benar nggak? Jadi dibedain sehari ini, besok apa. Tapi intonasi tetap ada, sama intonasi nada mah tetap sama ya. Itu nggak usah berubah karena kalau berubah intonasi nadanya ya sama bohong. Oke. Terus masalah materi tadi Bang menceritakan tentang apa Pak? Istighfar. Ya istighfar yang singkat dan apa ya? Terlalu pendek ya. Nah itu nanti dikembangin lagi biar supaya nanti ke depan bisa lebih baik dari bagus lagi. Ya terutama itulah Pak, bakat ada, tinggal dikembangkan saja. Insya Allah semangat belajarnya nggak males, nanti ilmunya Allah kasih kan. Ya kan? Terus kalau ilmunya udah Allah kasih Pak, enak Pak. Jadi kita mau kemana saja tuh orang selalu memudahkan urusan kita. Ya Rizka, orang kalau udah banyak ilmu, itu Allah jamin kita kemana saja urusan kita pasti digampangin. Mau ke siapa nggak pernah dipersulit, pasti. Enaknya di situ. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, maka Allah kasih jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Ya. Jadi gitu. Ya, udah cukup bagus dan sekarang tinggal kita berikan skor akhir untuk dai dan daiyahnya. Ya. Tadi dai-nya berapa orang? 3. Sebenarnya 4 ya, yang satu kabur. Yang satu kabur takut mungkin nggak tahu ya. Nggak apa-apa lah, yang penting kita semua semangat belajar ya, biar dapat ilmu yang manfaat. Nah, dari ketiga dai dan daiyah kita, untuk nilai yang tertinggi lewat penelitian ilmiah yang sangat-sangat fair dan tidak berat sebelah, ya. Jadi adil. Ya, kita melihat dari sisi realistis realitanya, untuk nilai tertinggi pada malam hari ini itu dipegang oleh Saudara Anton.